Haleluya, puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Kita bersyukur dan bersyukur. Terima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kalau tiap hari, setiap saat, pagi dan malam, kita masih dipelihara sama Tuhan, ada di dalam hadirat Tuhan, ini anugerah Tuhan. Biar kita tiap hari, setiap saat mau ada di dalam hadirat Tuhan. Sebab saya perlu dengan Tuhan Yesus. Saya butuh dengan Tuhan Yesus. Kita butuh dengan Tuhan Yesus. Seperti kita butuh makan, seperti halnya kita butuh bernafas, kita butuh pertolongan orang lain. Demikian juga kita butuh sama Tuhan Yesus. Kita tidak bisa hidup sendiri. Bayangkan kalau Bapak hidup di hutan sendiri, bisa hidup? Kalau Bapak hidup di hutan sendiri tanpa bantuan dari siapapun, bisa hidup? Saya kira akan sulit, ya. Tidak damai sejahtera. Demikian bersama Yesus kita perlu sama Tuhan. Karena Tuhan berjanji ada damai sejahtera. Dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera aku berikan kepadamu, yang bukan dari dunia, tapi dari Yesus. Oleh itu hati kita, mari hati kita selalu mau perlu dengan Tuhan Yesus. Kita butuh juru selamat Yesus Kristus yang sangat baik, yang memberikan nafas kehidupan, yang memelihara kita. Saya tiap hari, setiap saat, saya katakan, Tuhan, aku butuh Engkau, aku perlu Engkau, Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat menyanyikan sebuah pujian, ku perlu Tuhan, biar langkah kita dipimpin oleh Tuhan. Tiap hari, setiap saat, kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan, ku perlu Tuhan. Amin, haleluya. Sampai selama-lamanya. Ku perlu Tuhan segenap hidupku. Haleluya. Ku perlu Tuhan setiap waktu kita butuh Yesus. Senang dan susah, haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan selamanya, amin, haleluya. Yesaya pasal 57 ayat 15b dikatakan, aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Amin, haleluya. Ku perlu Tuhan selamanya. Amin, haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus segenap hidupku. Haleluya. Setiap hari, setiap waktu,
Dia Tuhan Yesus, ku perlu Tuhan Yesus selamanya. Kita butuh Yesus. Di dunia ini banyak tantangan, Bapak Ibu. Tiap hari, setiap saat kita bisa menghadapi cobaan. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam apapun. Tapi kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, beda. Kualitas beda. Di luar Yesus, saudara bisa rasa cemas. Tidak ada harapan secara pasti. Tapi kalau punya ketergantungan kita pada Yesus, beda. Seperti Yesus berkata tadi dalam Yesaya 57 ayat 15b, aku bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama dengan orang remuk hati dan rendah hati. Artinya kita butuh Tuhan Yesus. Mari kita merendah hati di depan Tuhan. Hati kita kontak dengan Tuhan. Hati kita butuh dengan Yesus. Sebab kalau kita ada penyertaan Tuhan, beda. Ada janji Tuhan secara pasti. Di senang dan susah, apapun keadaan kita butuh Tuhan Yesus. Sehingga Yesus akan memberikan damai sejahtera, sukacita. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di senang dan susah, haleluya, ku perlu Dia Tuhan Yesus, haleluya, ku perlu Tuhan selamanya. Kita nanti selama-lamanya bersama Yesus. Kita merindu selalu ada damai, ada sejahtera, ada sukacita, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada penjagaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada keselamatan dari Tuhan, baik di dunia ini maupun akan datang di surga, selama-lamanya bersama Yesus. Itu menjadi kerinduan kita. Puji Tuhan, Tuhan semua berkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Hati kita harus rindu Bapak Ibu ya. Selalu kontak dengan Tuhan. Bukan baca firman Tuhan hanya sekedar rutin. Tapi keluar dari isi hati kita ada ikatan batin. Ada kontak hati, kontak batin dengan Yesus. Kan Tuhan berfirman dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Saya mau baca. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Mari kita membangun hidup kita untuk menjadi suatu perserikatan dengan Tuhan. Menjadi suatu kesatuan. Mengikatkan diri kepada Tuhan. Sehingga kalau bersama dengan Tuhan, hati kita senantiasa ada damai, sejahtera. Tuhan buka jalan. Persoalan boleh datang. Kan memang iblis tidak pernah diam, saudara. Tidak pernah tidur tuh iblis. Iblis tidak pernah diam. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Tuhan kan perintahkan malaikat-malaikat, Tuhan kan jaga kita. Seperti dalam Mazmur 91 ayat 11. Tuhan kan perintahkan malaikat-malaikat Tuhan akan jaga di setiap langkah hidup kita. Sehingga senantiasa kita ada penyertaan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Sumbernya makanan rohani kita, firman Tuhan. Untuk memberikan kekuatan, damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya mau baca Kisah Rasul pasal 21 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos, dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak.
Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya jangan ia pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais dan di situ berakhirlah perairan kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem. Dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah berapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus, sambil mengikat kaki dan tangannya sedia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid itu, tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Ayat 14 terakhir. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan kami berkata, jadilah kehendak Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca, Kisah Rasul pasal 21 ayat 1 sampai 14. Kita berterima kasih kepada Tuhan, kita bersyukur. Kalau Tuhan masih izinkan kita bernafas, membaca Alkitab rutin. Sehingga demikian, kita di sini bisa belajar 3 hal saya mau tekankan sebagai hamba Tuhan, yaitu tentang pimpinan Roh Kudus dan tentang keluarga dan bicara kehendak Tuhan. Ini penting, poin-poin yang penting. Oleh itu Bapak rajin baca Alkitab, sehingga itu Roh Tuhan bicara kepada setiap Bapak Ibu apa yang harus kita kerjakan dalam setiap langkah hidup kita. Sebab kita punya kemampuan terbatas, kita punya kemampuan sangat terbatas. Apa yang kita lihat itulah keterbatasan kita. Tapi yang tidak kelihatan, kita tidak mampu melihat. Seperti hari esok apa yang terjadi, jangankan hari esok, bulan depan atau jam depan, 1 jam kemudian, 1 menit kemudian, atau berapa jam kemudian, kita tidak tahu. Seperti peristiwa yang sangat tragis berapa saat yang lalu kita mendengar informasi kan. Saya kadang-kadang kalau ada waktu saya mendengarkan berita televisi, dalam rangka saya mau cocokkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di televisi dengan Alkitab. Ternyata semua kita mendengar berita, rata-rata kalau Bapak Ibu mendengar berita bisa mendengar selebritis yang cukup dikenal. Saya dengar berita televisi, perjalanan suami istri dengan anaknya dari Jakarta ke Surabaya, ini sampai di Jombang, kecelakaan maut, akhirnya meninggal dua-duanya. Vanessa Angel asal itu, ya namanya. Mohon maaf, saya ingat tujuan saya sampaikan ini, bahwa hidup ini sebuah perjalanan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa-masa, di waktu-waktu yang akan datang. Peristiwa sangat tragis. Seperti peristiwa 2 bulan yang lalu, saya tidak mengerti bahwa adik saya akan dipanggil Tuhan. Seperti berapa minggu lalu, tanggal 9 Oktober, tepatnya persisnya jam 10. Saya tidak mengerti, saya putra kandung yang saya cintai, ini dipanggil Tuhan. Setiap dalam hidup kita, hidup ini semua misteri. Hidup ini sebuah perjalanan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa-masa yang datang. Tapi kita hal sangat penting, yaitu kita minta pimpinan Roh Kudus. Ada 3 hal saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang penting kita minta pimpinan Roh Kudus. Seperti yang dikatakan oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus.
Jangan pergi ke Yerusalem. Artinya di sini saya mau tekankan tentang bisikan roh. Bapak Ibu bisa garis bawahi bisikan roh. Hidup ini sebuah perjalanan, tidak pernah berhenti. Bapak Ibu bekerja, berkarya dalam pelayanan apapun yang kita kerjakan, itu pasti kita banyak mengalami tantangan. Yang pertama, mari kita minta sama Tuhan supaya Roh Kudus akan pimpin hidup kita. Jangan kita dipimpin oleh roh kedagingan kita, hati kita yang penuh dengan kelemahan. Hati kita yang penuh keterbatasan, pikiran, tubuh, jiwa, roh kita sangat-sangat terbatas. Tapi persilakan Roh Kudus akan bekerja dalam seluruh aspek hidup kita. Kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, lain beda. Karena berarti kalau Roh Kudus kan tuntun ini, pasti diakhiri dengan keselamatan. Selalu ada damai sejahtera dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Jadi penting kita minta pimpinan Roh Kudus. Seperti itu tulis dalam Galati pasal 5 ayat 25. Supaya senantiasa kita minta dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Jikalau kita hidup oleh roh R besar, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Mari kita minta dipimpin roh Kudus. Kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, berarti kita dipimpin oleh manusia, dipimpin oleh setan, atau dipimpin oleh kehendak kita sendiri. Bisa kan terjadi bisikan-bisikan dari iblis, ya, atau kehendak hati kita, ya, atau kita diatur oleh teman kita atau keluarga siapapun, yang semuanya bicara manusia, bukan oleh Tuhan. Tapi kita minta supaya Roh Kudus kan nuntun hidup kita. Seperti juga di ayat 11. Demikianlah kata Roh Kudus. Ini kita minta Roh Kudus senantiasa akan tuntun hidup kita. Dan yang kedua, mari kebersamaan kita dalam keluarga. Penting saudara. Kalau Bapak Ibu dipimpin Roh Kudus, dalam rumah tangga juga diberkati sama Tuhan. Karena di ayat yang kelima dikatakan, murid-murid semua dengan istri dan anak mereka ada kebersamaan. Ini kerinduan dari Tuhan Bapak Ibu. Supaya saya minta dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman Tuhan, Bapak Ibu masing-masing harus akur, ya, suami, istri, dan anak-anak. Karena perintah Tuhan waktu kepada Nuh, kalau kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 18, ini penting, kebersamaan dalam rumah tangga. Jangan sendiri-sendiri, suami istri jangan. Saya sendiri saat ini selalu bersama-sama istri, bersama putri saya Mary Karun Rahmat. Keluarga dilihat sama Tuhan, karena komunitas ilahi, ada keturunan ilahi, ada keluarga ilahi, itu rumah tangga yang diberkati Tuhan. Kalau ada kesatuan hati, sehingga Tuhan lihat dari surga, suami istri kan diciptakan Tuhan bersama anak, semua dari Tuhan. Adam tidak sendiri, Adam diciptakan Hawa sebagai penolong. Adam dan Hawa diciptakan, ada Kain, ada Habal, rumah tangga. Tetapi sayangnya rumah tangga, Kainan bunuh Habal, itu nggak benar. Tapi mari kita tiru keluarga yang benar. Seperti Nuh, kalau kita lihat Kejadian pasal 6 ayat 18, saya mau bacakan. Kejadian pasal 6 ayat 18. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bata itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Coba ini. Semua keluarga Tuhan mau keluarga kita utuh. Rumah kita ada damai sejahtera, suami, istri, anak semua, sampai kepada mantu, cucu. Mari bersama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan. Adakan sebuah keluarga. Saya setiap malam, baik pagi, malam, ada sebuah keluarga. Membangun hubungan intim dengan Tuhan Yesus bersama keluarga. Sehingga Tuhan lihat dari surga, oh ini anak-anakku yang kukasih. Diberkati Tuhan. Mari saya kasih ayat terakhir, ya. Dan senantiasa kita minta kehendak Tuhan. Yang ketiga, di ayat 14, jadilah kehendak Tuhan. Berarti kita turuti apa maunya Tuhan, bukan maunya kita. Apa kita kerjakan, mari kita minta Tuhan, berserah total kepada Tuhan. Apapun menjadi kerinduan kita, apa menjadi pergumulan kita. Termasuk kalau mendoakan orang sakit, jangan hanya minta untuk sembuh, tapi berkata, jadilah kehendak Tuhan. Apapun, minta kehendak Tuhan yang jadi. Karena otoritas Tuhan tertinggi, Bapak Ibu. Otoritas Tuhan tertinggi. Apapun, kalau kita minta sama Tuhan, selalu kita katakan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Kalau itu kehendak Tuhan yang jadi, indah dan sempurna. Itu saya kasih terakhir. 2 Samuel, Bapak ya, pasal 23 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. 2 Samuel pasal 23 ayat 5 dikatakan, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian yang kekal, teratur dalam segala kalanya, dan terjamin
Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menemukannya? Ini, kalau hidup keluarga kita menurut kehendak Allah dipimpin Roh Kudus, maka ada 5 hal penting, yaitu ada janji Tuhan yang kekal. Yang kedua, teratur segala-galanya. Dan ketiga, terjamin. Dan keempat, ada keselamatan. Dan kelima, ada kesukaan, ada sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap keluarga kita semua diberkati Tuhan. Mari kita tiap hari, setiap saat, kita butuh Tuhan. Berarti kalau butuh Tuhan, berarti kehendak Tuhan selalu jadi dalam kehidupan kita. Kalau kehendak Tuhan jadi, berarti Roh Kudus akan menyertai kita. Dan keluarga kita diberkati Tuhan. Di dalamnya janji Tuhan, teratur, terjamin segala-galanya. Dan ada keselamatan, dan ada sukacita. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Tuhan, amin, haleluya. Segenapi hidupku, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan, amin, haleluya. Setiap waktu, amin, haleluya. Senang dan susah, amin, haleluya. Ku perlu Dia, Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan Yesus selamanya, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan. Kita berdoa, butuh dengan Yesus setiap hidupku, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan, amin, haleluya. Setiap hari, setiap waktu, amin, haleluya. Senang dan susah, amin, haleluya. Ku perlu Dia, Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan Yesus selamanya, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Jangan lupa berjaga dan berdoa, dan Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa besok hari Minggu, harinya Tuhan, kita semua beribadah. Puji Tuhan, kita bisa online, baik onsite. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.